Tidak sampai 20 jam lagi gelombang kedua akan datang. Berarti selama itulah batas waktu yang diberikan kepada kita. Kalau terus berada di tempat ini, hanya kematian yang kita dapat. Sebelum waktu itu tiba, kita harus berusaha pergi ke Pulau Zebil dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana caranya? Melalui langit ataupun melalui laut. Keduanya aku rasa tidak mungkin. Di sini tak ada satupun kapal yang mampu melewati gelombang sebesar itu. Kalau kapal ada kan? Gon! Hai, tenang, bukankah ada kapal ini? Jangan mengada-ngada, Gon. Benda ini kan tidak lebih dari sekedar gundukan besi tua. Mesinnya masih hidup. Apa benar benda seperti ini masih bisa bergerak? Mana mungkin aku bisa tahu? Tidak, kemungkinannya ada. Asalkan daya apungnya masih ada dan bisa terlepas dari batu karang. Kedengarannya sangat menarik. Ini namanya ide cemerlang. Kita bukan kabur dari benteng, melainkan bergerak bersama benteng ini. Tak salah lagi, aku yakin kalau ini adalah jawaban dari ujian tersebut. Masalahnya, apakah kita bisa melakukan semua itu sebelum gelombang kedua datang? Sekarang juga semua anggota harus memeriksa kondisi kapal ini. 1 jam lagi kita berkumpul di Anjungan. Kau menemukan rancangan gambar kapal ini? Ya, termasuk petunjuk operasionalnya. Bagus, sekarang kita bereskan apa yang jadi permasalahannya. Masalah pertama, bagaimana caranya kita bisa melepaskan kapal perang dari batu karang ini? Tidaklah sulit untuk memisahkan bagian yang menempel dari kapal dengan pulau. Apa mau diledakkan? Siapa namamu? Namaku Kyo. Mengenai hal yang berhubungan dengan peledakan, serahkan saja padaku. Di gudang bahan peledakan kapal ini masih banyak tersisa bubuk misio yang belum digunakan. Tapi masalahnya adalah bagian utama kapal yang menempel sepenuhnya di karang. Untuk menghancurkan batu karang itu, takkan bisa dengan kekuatan ledakan yang biasa saja. Kalau begitu, terpaksa kita harus menggunakan meriam kapal ini sendiri. Meriam kapal bobrok ini? Tembakan berturut-turut dari 4 meriam berkaliber 40 cm. Hanya itu caranya. Terlebih dahulu kita harus mengalirkan tenaga untuk menggerakkan meriam. Lagi pula apa peluru meriamnya ada? Kalau itu aku tahu. Aku menemukannya saat mencari harta karun. Di tempat itu ada peluru meriam yang sangat besar. Kalau karang besar yang ada di depan itu diledakkan dengan meriam besar, karangnya akan retak sampai ke bagian bawah. Oh, dengan meledakkan batu karang itu, maka air laut akan bergolak dan kapal bisa terlepas dari karang. Tapi bagaimanapun juga, untuk melakukan semua itu mesin utamanya harus dijalankan. Di mana ruang mesinnya? Di sini. Tapi sekelilingnya sudah tergenang oleh air. Kita bisa ke sana melalui lubang ventilasi di dek C. Sekarang izinkan aku pergi bersama Bokuru ya. Menurutku, sebaiknya semua air yang tergenang di dalam kapal ini dialirkan ke ruangan gudang di bagian belakang kapal sebagai pemberat agar bisa seimbang. Karena bagian tengah sampai ke depan kapal ini telah direnovasi untuk dipergunakan sebagai hotel, sehingga lebih berat daripada bagian belakang. Lalu baling-baling kapal telah tersangkut oleh rumput laut. Kita ledakan saja bagian atas ruangan gudang. Dengan begitu airnya akan mengalir ke sana. Mengenai baling-balingnya, aku dan Kilua yang akan mengatasinya. Iya kan? Itu kan sangat merepotkan. Ayolah, ayo. Ya sudah. Baiklah, semua permasalahan sudah selesai dibahas. Sekarang tinggal melaksanakannya saja. Apa bisa selesai sebelum gelombang kedua datang? Hanya bisa mencoba. Kita harus menghadapi rintangan ini dengan kerjasama dari 24 peserta yang masih ada di sini. Itu caranya agar kita bisa pergi ke Pulau Zebil. Baik, aku mengerti. Semuanya, ayo mulai! Wah, semuanya bersemangat sekali. Ayo cepat! Ayo! Kurapika, bagaimana proses penembakan meriam utamanya? Di sini semua berjalan lancar.
Setelah diperiksa ternyata keadaan meriam 1 dan 2 tidak begitu buruk. Melakukan tembakan berturut-turut sepertinya mungkin. Begitu. Setelah ini tinggal memasang peluru meriamnya saja. Torio, benarkah dia telah menemukan peluru meriam besar itu? Kelihatannya di dalam kapal tidak ada satupun yang tersisa. Pakaian selam ini benar-benar bisa dipakai kan? Nah, aku turun ya. Mesin turbinnya bertenaga uap ya. Apakah bahan bakarnya cukup? Kalau mesin ini tidak bekerja, berarti kita akan menjadi ganggang di dasar laut. Terus dipikirkan pun tidak ada gunanya. Ayo coba dinyalakan.